Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Kemudian nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, di video tutorial part kedua ini kita akan mencoba membahas mengenai beberapa simbol yang ada pada Pixelab. Di tutorial pada video sebelumnya kita telah membahas simbol-simbol yang berada di atas. Nah, sekarang kita akan membahas belajar dan mengenali fungsi-fungsi simbol-simbol yang ada di bawah yang ini. Simbol-simbol yang ini. Nah, kita mulai dari yang simbolnya itu ada lingkaran 3 ya. Nah, pada simbol ini teman-teman bisa mengganti background dalam menggunakan Pixelab ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan background yang telah Pixelab sediakan. Kemudian teman-teman juga bisa membuka file yang teman-teman sudah save. File Pixelab ini ya, di simbol yang paling atas ini. Nah, seperti itu ya. Nanti teman-teman tinggal pilih saja yang ingin teman-teman gunakan. Seperti itu. Kita contoh ya. Nih, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Kita ganti lagi. Sini ya. Kemudian simbol selanjutnya adalah huruf A. Di sini terdapat banyak ya. Bisa kita menambahkan tulisannya, teksnya ya. Kita coba Kang Tutor. Oke. Ini delete. Kita rapihkan ya. Nah, pada simbol huruf A ini banyak sekali pilihan ya, menu yang ada pada simbol huruf A ini. Cara untuk membuka simbol-simbol yang tadi adalah kita klik tulisan yang telah kita buat. Nah, maka keluar banyak pilihan ya. Yang pertama ada style. Style ini fungsinya adalah untuk merubah style tulisan ya, Kang Tutor ini. Ini kan masih standar, kita coba rubah. Browse. Nah, ada beberapa sampel yang telah disediakan oleh aplikasi Pixelab. Jikalau kita mempunyai style ya untuk tulisan ini, maka bisa dibuka yang My Style. Karena saya belum mempunyainya, maka kita pakai saja yang default. Kita coba yang ini, sampel. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ada simbol edit ya di sini, pensil. Ini fungsinya untuk mengedit tulisan. Kemudian ada delete, menghapus, copy, mengcopy, to front, to back. Ini fungsinya telah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian ada posisi. Untuk mengatur posisi ada relatif posisi, mengatur posisi secara otomatis ya. Kemudian size. Ini sebetulnya sudah ya di video sebelumnya. Ada padding. Ini untuk memperluas wilayah. Nah, seperti ini. Kemudian ada color, warna ya. Ada gradient.
Ini sama, sudah dijelaskan. Kemudian tekstur. Nah, ini tekstur ini adalah fungsinya untuk mengganti background si tulisan ini ataupun menambahkan tekstur pada tulisan Kang Tutor ini. Jika kita lihat tulisan Kang Tutor ini masih mulus ya. Coba kita buka tekstur, kemudian kita pilih. Nah, misalnya kita ingin teksturnya itu menggunakan kayu ya. Kita klik. Kemudian oke. Nah, maka kayu tadi akan masuk ke dalam tulisan ini. Seperti itu ya fungsinya, fungsi tekstur tadi. Kita bisa klik OK atau checklist. Nah, kemudian opacity ini untuk memudarkan atau memperjelas ya yang ada di dalam ataupun tulisan ini gitu. Ini after shadow, kita bisa lihat ya. Kita perbesar dulu. Lihat di sisi tulisannya ada shadow ya. Memang terlihatnya sangat sedikit ya atau kurang jelas. Kemudian setelah opacity ada rotate, ini untuk memutar. Ini sudah dijelaskan. Kemudian ada mask. Ini jika kita diaktifkan mask ini ya, maka kita bisa memotong si gambar ataupun tulisan yang kita edit. Misalnya tuh seperti itu ya. Potongannya pun sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa rubah-rubah ya, sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada font. Font ini untuk merubah font ya, ataupun gaya tulisan. Kita coba ini. Nah, kita bisa rubah. Misalnya yang lain ini. Seperti itu. Adapun di sini ya, di menu font ada font, my font, kemudian recent. Kalau my font ini untuk menambah ataupun menggunakan font yang kita inginkan, yang telah kita download ya. Nanti tutorialnya setelah video ini ya. Ada ini ya, reason. Ini font yang telah kita gunakan. Agar tidak capek mencari di font ataupun my font, kita carinya di sini. Maka banyak semuanya font-font yang telah kita gunakan ya. Tuh, seperti ini. Kita standarkan lagi agar lebih jelas. Kemudian kita ke style ya, yang simbolnya ini huruf B. Style ini bisa merubah tulisan agar bold ya, tebal, kemudian miring ataupun underline atau garis bawah ya. Misalnya seperti ini. Seperti ini, seperti ini ya, seperti. Kemudian ada curve. Nah, ini fungsinya untuk melengkungkan tulisan ataupun editan yang telah kita buat ya. Ada background. Ini background tulisan. Bisa
color, warna, ataupun gradien, gradasi ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini contoh padding yang tadi telah kita bahas, memperluas ya, seperti itu. Kemudian ada paragraf ya, bisa seperti di Word. Kemudian spasi, kemudian line spacing. Ini kalau tulisannya 2 baris terlihat ya, karena ini 1 baris jadi tidak terlihat. Kemudian stroke, ini fungsinya untuk agar sisi tulisannya itu terlihat ya. Tuh seperti ini. Jadi bisa kita rubah, bisa juga memakai gradasi. Seperti itu. Agar lebih terlihat bisa kita tingkatkan ukuran stroke-nya. Seperti ini. Oke, kemudian ada shadow, bayangan ya. Ada bayangan. Kemudian ini ada blur radiusnya. Kemudian outer glow. Jadi blurnya itu ditambah lagi ya. Seperti itu. Kemudian ada inner shadow. Ini fungsinya untuk bayangan yang di dalam tulisannya. Tuh, bisa kita lihat. Ini bayangan di dalam tulisan, inner shadow. Kalau shadow, bayangan di luar. Kalau inner shadow, bayangan di dalam tulisan. Kemudian ada emboss. Ini fungsinya untuk menjadikan ataupun yang menjadikan tulisan itu nampak ya. Kita lihat. Jadi muncul ya si tulisannya itu. Kita bisa lihat. Tuh. Terlihat ya mungkin sama teman-teman. Ketika memakai emboss dan ketika tidak memakai emboss. Seperti itu. Coba kita hilangkan terlebih dahulu teksturnya ya, agar terlihat. Sebentar, kita rubah dulu stroke-nya. Nah, seperti ini. Kemudian emboss agar terlihat muncul ya. Atau jangan pakai stroke dulu agar terlihat jelas. Nah, ini kayaknya kelihatan jelas. Kita klik emboss. Tulisannya jadi berbayang ya, seperti muncul. Tulisannya itu muncul. Tuh, bisa teman-teman lihat ya. Nah, kelihatan. Tuh, seperti ini. Bisa muncul. Kemudian lanjut, ada perspektif.
ini untuk merubah ini ya, teman-teman coba. Kemudian 3D rotate, memutar-mutar ya. Kemudian ada 3D text, ini menambah 3D ya, kita bisa lihat tuh seperti ini. Kita bisa rubah. Kemudian ini cahaya seperti itu ya, hanya pemaparan saja biar paham fungsinya. Nanti bisa teman-teman gali lagi ya, asah lagi. Kemudian ada 3D shadow, bayangan di bawah tulisannya seperti ini. Kemudian refleksi, bayangan terbalik seperti itu. Nah, ini beberapa fungsi yang terdapat di dalam huruf A ya, huruf simbol A ini. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di simbol ini ya ada beberapa pilihan, ada stiker, kemudian import, draw, shape, bezier, dan arrow ya. Stiker seperti biasa kita bisa menambahkan stiker ya. Kemudian import, kita bisa mengimport gambar. Seperti ini. Kemudian ada draw ya, ini untuk menggambar ataupun menulis. Nah, seperti itu contoh saja. Kemudian shape, bentuk ya, ini untuk memainkan bentuk ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian ada bezier, ini salah satu kelebihan yang dimiliki Pixellab ya, mempunyai tool ini, karena tool ini bisa kita temukan di CorelDRAW, aplikasi PC ya, namun di Pixellab sekarang ada. Jadi untuk memotong gambar ya, seperti itu, ataupun seperti itulah, bisa teman-teman diulik ya, digali lagi. Kemudian ada arrow, panah, silahkan. Kemudian kita ke simbol selanjutnya ya, yang terakhir. Nah, ini kita coba satu-satu. Yang pertama color. Nah, khusus di simbol yang terakhir ini untuk merubah background ya, merubah background seperti itu. Nah, gradient, kemudian transparan, bisa menjadi transparan ya. Kemudian ini ukuran gambarnya, bisa merubah gambar dari sini juga, menambahkan ya. Banyak sih, bisa juga dari galeri ya,
seperti ini bisa, dan juga bisa dari kamera sendiri ya, kamera HP teman-teman. Dan yang terakhir ada rotate, ini untuk memutar-mutar background. Kemudian vignette untuk menambah warna tuh di samping, jadi menyisakan tengahnya saja. Kemudian ada noise, kemudian strip ya, seperti itu. Ada kecerahan juga ya di sini, ada brightness, kontras, ada hue, kemudian saturasi. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya jelaskan pada video kali ini.